Laki-laki itu lebih banyak yang meninggal karena COVID daripada perempuan. Ternyata laki-laki nggak sekuat itu ya. Dari studi mendapatkan laki-laki jarang mau cuci tangan. Mereka sebaliknya, rokoknya mungkin dari 1 bungkus per hari menjadi 10 bungkus karena dia takut kena COVID kan. Para transgender ini sebenarnya dia punya imunitas lebih baik dalam melawan COVID-19 dibandingkan laki-laki tulen. Seperti itu ya. Keren banget pertanyaannya. Halo, I'm Dr. Della from Bali 000. Hari ini topiknya menarik nih dok, tentang COVID-19 dan mitos yang beredar baru-baru ini nih. Ini tentang katanya nih laki-laki itu lebih banyak yang meninggal karena COVID daripada perempuan. Perbandingannya ini benar nggak sih dok? Karena saya lihat sih di negara-negara lain ya, iya sih laki-laki banyak yang meninggal lebih banyak daripada perempuan. Tapi di Indonesia sepertinya perbandingannya sih hampir sama. Kenapa sih bisa terjadi hal seperti ini? Oke, teman-teman, ternyata laki-laki nggak sekuat itu ya. Ajari aku tuh jadi pejantanmu. Bercanda. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau dari research, dari studi-studi sudah dikumpulin nih data-datanya ya dari pasien-pasien di seluruh negara. Di Global Health 50/50 itu disampaikan bahwa memang laki-laki ketika dia terkena infeksi COVID-19 dia akan masuk ke dalam fase severe atau yang parahnya itu lebih banyak dibandingkan dengan pasien COVID-19 yang perempuan, teman-teman. Ada beberapa alasan kenapa laki-laki pada akhirnya mendapat tingkat keparahan yang lebih serius ketika dia terinfeksi COVID-19. Apa aja sih sebenarnya? Jadi dari studi ini menyampaikan kira-kira nih ya pendapat mereka, tapi ini masih perlu penelitian lebih lanjut lagi teman-teman. Jadi ada beberapa yang menyampaikan bahwa itu berpengaruh dari sistem X kromosom gitu. Ketika kita tahu ya kalau laki-laki ini dia kromosomnya itu tidak sekuat dibandingkan kromosom pada perempuan ternyata teman-teman. Jadi kromosom X ini berfungsi untuk melawan imun itu jauh lebih kuat daripada kromosom lainnya teman-teman. Jadi kalau misalnya perempuan itu terinfeksi, mereka tuh jauh lebih jago badannya itu tubuhnya, selnya lebih jago untuk melawan infeksi tersebut dibandingkan badan dari laki-laki teman-teman. Terus kemudian yang kedua, alasannya ini dimungkinkan karena hormon. Kenapa tuh hormon ya? Disampaikan juga nih. Maaf dok. Iya. Ini aku potong ya. Iya, tentang kromosom itu mungkin teman-teman di luar sana itu belum ngerti tentang masalah kromosom. Jadi sebagai informasi tambahan, kromosom pada laki-laki itu XY ya. Jadi 1 X dan 1 Y. Dan untuk perempuan itu XX. Jadi 2 X. Oke dok, ini cuma sebagai ini aja, jangan sampai ada yang nggak ngerti ini kromosom ini apa sih? Betul sekali, benar. Terima kasih untuk penjelasannya biar teman-teman juga mengerti ya. Jadi perempuan XX tadi itu jadi super dan ekstra, dia bisa karena 2 ya X-nya ya. Iya benar. Kalau laki-laki cuma ada 1 X. 1 X, jadi dia untuk menerima infeksi yang masuk ternyata lebih lemah dibandingkan dengan perempuan. Terus kemudian yang kedua faktornya adalah keterlibatan dari seks hormones teman-teman. Seks hormones ini apa sih ya? Kayak teman-teman mungkin sering dengar kali ya, testosteron, estrogen pada perempuan, testosteron pada laki-laki. Di testosteron ini ternyata dia itu punya efek yang mensupresi atau yang menurunkan ya, menekan yang namanya imun functions atau fungsi dari imunitas. Jadi kalau misalnya pada laki-laki dia itu punya hormon testosteronnya tinggi, biasanya pada imun sistemnya dia itu akan justru rendah, dan itu yang menyebabkan banyak infeksi seperti ya infeksi virus dan COVID-19 itu masuk ke dalam tubuh dan akhirnya menginfeksi dan menyebabkan perburukan-perburukan lainnya seperti itu. Sedangkan seks hormon pada perempuan yaitu estrogen ternyata dia membuat upregulation.
apa ya, seperti halnya dia membuat si imun sistem ini justru malah ter-up untuk berfungsi lebih baik lagi teman-teman. Jadi kalau estrogen level pada perempuan itu baik, kondisinya itu bisa membuat badannya juga si perempuan ini melawan infeksi, melawan virus itu juga lebih bagus lagi. Terus kalau dari studi ini nih disampaikan hal yang ketiganya itu masalah biopsikososial. Jadi Nah, dok, maaf saya potong lagi. Ini ke masalah hormon yang tadi nih, tentang hormon estrogen itu. Nah, misalnya kalau seorang laki-laki ya, kita suntikin hormon estrogen. Jadi istilahnya ini kayak para transgender itu ya. Itu berarti membuat daya tahan tubuhnya, imunitasnya jadinya lebih tinggi ya. Akhirnya para transgender ini sebenarnya dia punya imunitas lebih baik dalam melawan COVID-19 dibandingkan laki-laki tulen. Seperti itu ya. Aduh, keren banget pertanyaannya. Saya suka sekali pertanyaannya. Teman-teman, ingat tadi faktor yang pertama, kromosom. Kromosom itu yang ada di DNA kita yang memang dari dasarnya, dan itu faktor penting. Jadi sebenarnya even ya, walaupun laki-laki yang transgender nih ya, teman-teman yang transgender itu dapat hormon suntik untuk estrogen, tapi belum tetap juga ya, belum bisa kromosomnya nggak memastikan ya dia bisa lebih diganti kuat ya. untuk COVID-19 untuk Oke. lawannya ya gitu, Ya. karena balik lagi kromosom X itu. Oke. And next yang tadi dokter mau jelaskan mungkin yang Oke, yang ketiga, biopsikososial. Biopsikososial itu berpengaruh kepada terkenanya banyak ke laki-laki. Kenapa? Karena ternyata nih dari studi mendapatkan laki-laki itu lebih nggak aware tentang hygiene, lebih nggak aware tentang yang namanya wearing a mask, lebih nggak aware yang namanya COVID-19 itu jadi lebih benar-benar ke serius ini ya, gitu ya. lebih ke faktor dari psikologis dan betul banget. dengan sosial mereka sendiri Iya, ya. betul banget. Jadi dari beberapa studi nanti teman-teman bisa akses deh di sebelah ini ya. Dari seluruh dunia ada prevalensinya laki-laki dan perempuan mana yang lebih banyak terkena COVID, dan laki-laki dan perempuan mana yang sebenarnya benar-benar masuk ke dalam COVID-19 yang parah nih. Nah, untuk contohnya di Indonesia untuk sampai sekarang kasus laki-laki dan perempuan itu mereka memang lebih tinggi sedikit di laki-laki, dan tingkat keparahannya ketika mereka terinfeksi COVID-19 ternyata memang laki-laki lebih tinggi, dan itu terlinkkan ya, tersambungkan dengan juga biopsikososial tersebut. Laki-laki jarang mau cuci tangan, sering-sering Karena cuci mereka tangan. pikirnya badannya itu lebih kuat, padahal Iya, kadang-kadang mereka berpikir I'm strong gitu kan ya. Padahal ladies is strong ya, strong ya. Jadi perempuan-perempuan itu ternyata lebih care, lebih aware tentang yang namanya hygiene, tentang yang Selain namanya lebih care, memang dari kesehatan. badannya sendiri itu kita memang sudah ada imunitas imunitas yang lebih yang bagus kuat. daripada laki-laki ya. Jadi Iya. laki-laki di luar sana ini mestinya mereka lebih aware tentang masalah hygiene nih. Harus banget itu masalah hygiene, dan Jangan cuek kayak gitu ya. betul sekali, jangan cuek. Jadi teman-teman, saya juga mau menekankan bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan punya potensi yang sama ya. Siapapun orang tersebut punya potensi yang sama untuk terkena COVID-19. Jadi semuanya ya harus tetap aware. Oke. Nah, misalnya nih laki-laki dan dia terkena infeksi COVID-19, dan kebanyakan kan laki-laki yang terkena infeksi COVID-19 nih dok, dia tingkat keparahannya lebih tinggi ya. Gimana sih caranya, untuk apa sih yang harus mereka perhatikan supaya tingkat keparahannya nggak sampai separah itu ketika dia terinfeksi? Ya, ini informasi yang saya perlu bagikan buat teman-teman sekalian. Jadi dari jurnal dan penelitian mengatakan bahwa laki-laki itu punya reseptor ACE2, di mana ACE2 reseptor ini AC2 nih, AC2 ini dia bersangkut pautan dengan COVID-19 teman-teman. Dan ACE2 reseptor ini pada laki-laki ternyata lebih banyak teman-teman dibandingkan di perempuan. Jadi untuk laki-laki di luar sana, teman-teman pria di luar sana, mesti benar-benar tahu kondisi tubuh dan kondisi secara biopsikososialnya teman-teman, bahwa teman-teman tolong sekali perhatikan. Mungkin ini ya teman-teman yang di luar sana masih mungkin juga merokok juga itu menyebabkan
masalah juga ya di paru-paru dan memperparah kondisi COVID-19 ketika teman-teman juga nanti terpapar nih gitu. Apalagi teman-teman laki-laki yang memiliki potensi besar, keparahannya justru lebih banyak dibandingkan perempuan. Jaga kondisi tubuh untuk tetap fit, untuk tetap sehat. Dan untuk teman-teman yang sudah terpapar COVID-19 tersebut, tolong teman-teman juga jaga bagaimana cara berpikirnya untuk selalu stay positif, terus jaga kesehatan dengan berolahraga, dan yang pastinya merokok jauh-jauhin dulu lah teman-teman, untuk teman-teman pria di luar sana supaya cepat pulih dari infeksi COVID-19-nya dan tidak masuk ke dalam keparahan. Iya nih dok, soalnya kemarin sempat sih ya ada teman saya yang bertanya, apa benar kalau kita perokok itu sangat membantu untuk, karena pada saat kita merokok ya dok, itu kan panas kan di dalam rongga mulut. Jadi stigmanya mereka itu kalau saya merokok dan itu panas di dalam rongga mulut, kumannya pada mati semua termasuk si COVID-19 ini. Itu bener gak sih? Oke, lucu juga ya itu ya. Tapi itu malah sampai teman saya ada yang ngerokoknya mungkin dari 1 bungkus per hari itu jadi 10 bungkus karena dia takut kena COVID kan. Oke, itu luar biasa teman-teman. Itu mungkin pernyataan luar biasa ya. Tapi saya tidak bisa menyalahkan atau seperti apa. Saya hanya mau bilang bahwa itu tidak benar teman-teman. Mitos ya? Itu mitos, itu bukan fakta. Bayangin aja teman-teman. Tadi kan saya membahas ACE2, AC2 reseptor itu banyak di paru-paru dan itu banyak di pria. Lah kalau misalnya nih udah tahu dia paru-parunya ACE2-nya tinggi. ACE2 ini untuk mengikat si COVID-19-nya. Dia merokok terus. Dengan merokok kan merusak pada sel-sel saluran pernafasan. Ditambah ada ACE2 reseptornya. Kemudian ditambah dia terinfeksi COVID-19, makin parah lah itu lokasi keparahannya di paru-paru, dan itu menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan pasti ya, penyakit paru yang lainnya dan sebagainya. Jadi kalau kamu misalnya teman-teman nih sekalian banyak rokok biar hangat, biar panas, virusnya mati, ya mungkin yang mati adalah bukan virusnya teman-teman, malah sel di dalam tubuh kita yang mati kan, sel-sel yang sehat ya dok? Yang sel, ya itu sesuatu yang salah menurut saya. Oke, berarti itu mitos ya. Jadi teman-teman di luar sana jangan berpikir saya merokok hari ini cuma 1 bungkus gara-gara COVID-19, dilipat gandakan ya jadi 10 bungkus per hari supaya COVID nggak deket-deket. Very wrong ya. Oke dok, terima kasih banyak untuk interviewnya hari ini. Sama-sama. Sangat